bilang ya, ketapang harus tenggelam. Sorry, gua gagal fokus lagi, otak gua loading Pak Bos. Ketapang harus tenggelam. Kalau ketapang nggak tenggelam, biasanya kebanyakan mel nanti bikin busanya di atas ketapang. Jadi oke, ini contohnya Pak Bos ya. Ini indukan yang menurut gua bagus untuk di breeding nih. Ya, kita lihat tuh melnya itu luar biasa ya Pak Bos ya. Nah, jadi kalau udah proses ini ya, lu jangan sering-sering intip Pak Bos ya. Nanti mata lu bintitan. Jadi setiap breeder tuh caranya nggak bisa sama Pak Bos ya. Jadi nggak bisa samain dengan cara gua sama cara yang lain-lain ya Pak Bos ya. Yo sahabat Amsyong semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua Libeta ya Pak Bos ya. Trip ini gua mau bagi tips cara pemilihan indukan blue rim yang bagus buat jadi indukan ya. Terus juga langsung juga cara proses breeding gampang ala Libeta ya. Oke. Jadi nanti ditonton terus videonya, jangan di skip-skip ya Pak Bos ya, biar lu jelas ya, paham ya. Oke, ini contohnya Pak Bos ya. Ini indukan yang menurut gua bagus untuk di breeding nih. Ya, kita lihat tuh melnya itu luar biasa ya Pak Bos ya. Tuh, lihat. Tuh, ya. Nah, dari segi formnya itu semua luar biasa ya Pak Bos ya. Oke, nah tuh cantik ya. Nah, bukaan ekornya lebar, sangat luar biasa ya Pak Bos ya. Nah, tuh ekor melnya itu sama sirip dayungnya sama dasinya tuh warnanya biru ya Pak Bos ya. Tuh lihat tuh ya. Nah, terus female juga kita sudah kondisikan 1 minggu sebelum di breed, kita udah cor encuk ya. Jadi semoga nanti hasilnya maksimal ya Pak Bos ya. Oke. Ini indukan R5 ya. Kita mau masuk ke produksi kedua lagi ya Pak Bos ya. Lihat tuh ada R5-nya di belakang tuh R5 ya. Ini female-nya nih. Tuh, kita kejar female-nya ini, kejar di warna ya, warnanya. Tuh, kemarin breed pertama sirip dayungnya dia belum biru ya Pak Bos ya. Sekarang sirip dayungnya udah biru. Nah, ini female-nya tanda-tanda udah birahi seperti ini ya Pak Bos kalau menurut ala Libeta ya. Udah terus dia juga udah bikin busa tuh, female-nya udah bikin busa. Itu kalau kita lama nggak kita breed biasanya dia buang telur nanti Pak Bos ya. Jadi kalau udah female buang busa, kalau lu belum niat ngebreed ya, saran gua busanya lu hancurin ya. Lu hancurin. Nah, tuh cakep bener kan Pak Bos tuh. Ini R5 ya. Tuh, ini female R5. Oke, nanti kita lanjut lagi ke video ini ya Pak Bos ya. Proses proses cara penjodohan ala Libeta ya. Biasanya kalau gua jodohin Pak Bos, gua malam ya, malam atau sore gua jodohin ya. Biasanya ya. Ntar gua pause bentar ya, gua mau masang tripod dulu bentar. Oke, kita lanjut lagi bosku. Tadi udah proses kita show ya indukannya, kita show indukan. Yang ini kita show itu, kita kasih tips lagi cara penjodohan ala Libeta yang harus disiapkan ya Pak Bos ya. Yang harus disiapkan sebelum kita breeding nih. Nih, tempat donat ya. Ini tempat donat, maksudnya tempat kue ya. Gua pakai yang simple aja, nggak usah ribet, yang gampang dicari ya Pak Bos ya. Ini gua ambil meteran dulu, gua ukur dulu Pak Bos ya, biar jelas, padat dan singkat ya. Bentar. Oke bosku, meteran udah gua dapat ya. Jadi sering kali nih gua ketemuin
Pak Bos, itu ukuran wadah breedingnya berapa? Yang dipakai ukuran apa? Nih, gua di sini gua baru buka ya, biar lu nggak tanya-tanya gua lagi ya. Gua langsung tunjukkan ke video aja ya. Ya. Jadi ukuran lebarnya itu sekitar 28 cm ya Pak Bos ya. 28 cm lu lihat ya, 28 cm ya. Oke. Oke, 28 cm. Nah, ini lebar. Kalau panjang kesananya itu sekitar nih 36 ya, 36 kurang lebih 36 35 gitulah Pak Bos ya. 35 36. Ketinggiannya Pak Bos ya, ini sudah detail benar gua kasih ya. Ketinggiannya itu sekitar 8 cm ya, 8 cm ya. Jadi airnya gua pakai itu nggak terlalu tinggi ya Pak Bos. Jadi kalau lu breeding jangan terlalu tinggi airnya ya. Kalau lu terlalu tinggi, kasihan burayaknya nanti kalau yang baru belajar bener ngambil oksigennya nggak sampai, nanti koit dia ya Pak Bos ya. Itu menurut pengalaman gua ya. Jadi kalau gua ada salah bicara tolong dikoreksi. Tapi sesuai pengalaman gua ngebreed nggak pernah air tinggi ya. Jadi batas segini aja nih patokannya. Nih. Ya, lu lihat nih patokannya. Kalau sekilan, sekilan lah, kurang lebih sekilan. Tuh segini. Kalau sekilan sekilan segini ya. Oke, segini ya. Sorry, kameranya gue yang kesenggol. Oke. Terus airnya ini udah gua endapin sekitar, sebenarnya udah hampir 1 minggu sih Pak Bos ya. Cuman gua baru sempat gua bikin tutorial ini. Nggak masalah, yang penting paling cepat lu undapi 1 hari atau 2 hari, seminggu juga nggak apa-apa ya. Ini baru sempat gua bikin, jadi gua undapi sudah seminggu. Nah ya, oke, kasih ketapang ya, itu paling penting. Terus yang harus kalian siapkan lagi ini ya, yang kedua ya. Nah nih, ini untuk penjodohannya ya, ini penjodohannya female, nanti kita masuk ke sini ya. Oke. Jadi kita sengaja kita potong nih botol gelas aqua minum pop ice ya. Kita potong bagiannya nanti untuk gampang pas kita nanti penggabungannya ya. Nah, jadi kita taruh female nanti di sini. Ya, kalau kita mau angkat female-nya nggak usah sih itu repot-repot lagi, biar busanya nggak hancur. Kita angkat pelan-pelan nanti Pak Bos ini. Nih. Ya. Kita angkat female-nya pelan-pelan nih ya. Terus yang paling penting juga ya, kalau menurut gua pribadi, gua dari awal ngebreed ini nggak pernah ketinggalan ya. Plastik, bebas mau pakai plastik apa, yang penting berbahan plastik. Jadi kita buat yang simelnya bikin busa ya Pak Bos ya, bikin bui, busa atau bui ya. Jadi bikin bui di sini biar kita untuk ngeceknya gampang Pak Bos sudah bertelur atau belum. Kadang-kadang kalau ketapang ya, ini gue kasih tahu lagi. Ketapang usahakan lu ngebreed ketapang harus tenggelam udah Pak Bos ya. Jangan sampai nggak ketenggelam ya Pak Bos. Ya, bentar ya. Sorry Pak Bos, tadi ada orang rumah suruh makan ya Pak Bos ya. Udah waktu jam makan nih. Ini gua bikin video jam 7. Jam 7 malam ya. Baru sempat habis tutup toko. Ya. Jadi sorry Pak Bos, gua skip tadi ya. Tadi ada suara yang nggak enak didengar, nanti gua potong di situ. Jadi gini, ini yang paling penting ya. Jadi tadi kita bilang ya ketapang harus tenggelam. Sorry, gua gagal fokus lagi, otak gua loading Pak Bos. Ketapang harus tenggelam. Kalau ketapang nggak tenggelam, biasanya kebanyakan mel nanti bikin busanya di atas ketapang. Jadi kan nanti melnya bikin busa di ketapang, pas sudah bertelur kita susah ngeceknya Pak Bos ya. Nanti pas kita buka nanti bahaya, nanti telurnya benar bisa dicek dengan cara dibuka. Tapi kalau menurut gua pribadi, kalau dibuka dia nanti telurnya jadi hancur Pak Bos, jadi takutnya busuk ya, takutnya capek-capek kan kita udah pilih indukan terbaik, nanti telurnya busuk ya Pak Bos ya. Nah, jadi ini gua sarankan pakai plastik aja, bebas mau pakai plastik apa, lu tinggal taruh di sini. Nah, ya nanti dia taruh di mana ya, dia pasti lari sana lari sini, yang bebas lah ya. Nah, terus ke yang tips terakhir ya, tips terakhir kita pilih indukannya, kita masukkan indukannya ya. Bentar, kita skip nih, kita masukkan udah ya, kita serok ya Pak Bos ya. Seroknya pelan-pelan, jangan sampai dia merasa stres ya Pak Bos ya.
Nah, nih kita sudah serok, pindah ke atas ya. Nanti ada gua show di atas. Ini gua serok dulu female-nya ya. Ya. Sorry. Nah, gua rencana mau zoom tuh. Dia lagi coba-coba menggodain ya Pak Bos, menggodai female-nya. Jadi setiap breeder tuh caranya nggak bisa sama Pak Bos ya. Jadi nggak bisa samain dengan cara gua sama cara yang lain-lain ya Pak Bos ya. Ini secara pribadi gua, cara gua ya Pak Bos ya. Kalau gua proses penjodohannya sore ya. Besoknya sore gua gabungi. Untuk apa? Kalau menurut gua pribadi, kalau sore gua gabungi, kalau misalnya dia nggak terlalu jodoh, paginya kita cek female udah hancur parah, itu harus langsung kita angkat ya. Tapi kalau female-nya masih belum parah, masih aman ya, so fair ya, masih sobek-sobek sedikit ya, masih wajar lah Pak Bos ya. Nah itu tetap kita gabungi, nggak masalah. Biasanya paling lama dia besoknya Pak Bos ya. Misalnya ini gua breeding nih, contohnya ini gua breeding tanggal 6 ya. Tanggal 6, besok tanggal 7 gua gabung ya Pak Bos, sorry kurang jelas ya. Tanggal 7 gua gabungi sorenya. Tanggal 8 udah gua cek masih aman. Biasanya tanggal 8 udah bertelur. Paling lama-lamanya tanggal 9. Kalau tanggal 9 sorenya belum bertelur juga, berarti lu harus angkat ya. Itu tandanya udah nggak jodoh. Jangan terlalu lama, nanti bahaya, bisa efek jadi kematian ya Pak Bos ya. Oke. Nah, jadi kalau udah proses ini ya, lu jangan sering-sering intip Pak Bos ya. Nanti mata lu bintitan. Enggak Pak Bos. Jadi proses gini ini paling rentan. Kadang-kadang ada pemula, maaf dulu, yang istilahnya, aduh ikan gua udah kawin belum ya? Coba gua cek dulu, buka sedikit ya, buka gini ya contohnya ya, buka segini ya. Ya gini ya. Nah, ini kan gua tutup nih. Nah, kalau yang pemula tuh kan dia penasaran, buka dikit Pak Bos, ngintip-ngintip dikit. Itu. Belum bertelur. Terus nanti sejam lagi, 2 jam lagi cek lagi belum bertelur. Nah itu salah ya Pak Bos, itu salah ya. Lu harus sabar aja, lu harus kasih waktu ya untuk dia tenang juga. Lu juga malam pertama coba lu diintip, mau nggak ya? Nggak tenang kan lu Pak Bos ya. Gitu Pak Bos. Sama juga hewan juga seperti itu Pak Bos ya. Jadi kita pikir hewan tuh sama seperti manusia aja lah Pak Bos ya, logikanya gitu kalau menurut gua ya. Perlakukan hewan yang peliharaan kita seperti kita memperlakukan diri kita ya Pak Bos ya. Jadi dia akan memberikan yang terbaik juga buat kita ya Pak Bos ya. Oke, kita cuman bisa berusaha sebaik mungkin. Yang paling penting kita banyak bersyukur dan serahkan dengan yang di atas ya Pak Bos ya. Banyak-banyak bersyukur ya. Jadi inilah tips ala Libeta ya. Tips ala Libeta cara penjodohan, dari proses pemilihan indukan, cara penjodohan. Sorry ya Pak Bos ya kalau misal andai kata penjelasan gua masih agak-agak kurang jelas ya. Jadi maklum lah Pak Bos, otak gua masih loading Pak Bos. Kalau dibikin video gini gua masih penjelasannya masih agak belepotan. Tapi kalau di live ya semua belak-belakan gua. Kalau ini perkataan gua harus benar-benar dijaga, soal ini publik ya, dinonton banyak orang mungkin ya. Oke, sekian dari gua, dari Libeta ya. Ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Khususnya ini bagi pemula. Kalau yang master-master ya saya mohon maaf kalau cara gua ada yang beda dari yang lain ya. Tolong dikoreksi kalau gua ada yang salah ya. Mohon dibimbing juga. Gua di sini istilahnya gua juga sama-sama belajar. Ini gua kasih tips sesuai dengan pengalaman gua ya Pak Bos ya. Jadi ini buat pemula, ini saran gua, lu ikuti cara ini aja, gua jamin gak bakal gagal ya kalau memang cara lu udah benar seperti ini ya. Semua tergantung lagi satu pair indukan ini. Kalau memang istilahnya dia berjodoh kawin, berarti kita nggak gagal ya. Kalau misalnya memang tidak berjodoh, itu paling gagal ya Pak Bos ya. Oke, video dari Libeta sekian dan terima kasih. Jangan lupa like kalau lu suka, dislike kalau lu nggak suka ya Pak Bos ya. Jangan lupa subscribe, bantu channel gua biar semakin berkembang ya Pak Bos ya. Oke Pak Bos, salam ekek-ekek. Amsyong bosku.